Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan karunia berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, yang melaksanakan PMP di SMA Negeri Terpadu Madani Palu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang Revolusi Tiongkok. Revolusi Tiongkok. Revolusi ini merupakan revolusi yang berhasil mengalahkan dinasti kekaisaran terakhir di Cina, yaitu dinasti Qing, dan mendirikan Republik Tiongkok. Revolusi Cina mengawali suatu rangkaian revolusi yang terjadi di Cina pada waktu abad ke-20. Latar belakang terjadinya revolusi ini disebabkan dari faktor internal negara Tiongkok dan faktor eksternal. Ini dia penyebabnya. Yang pertama ada Perang Candu 1 dan 2. Perang Candu atau Perang Opium juga disebut Perang Anglo-Cina. Berlangsung dari tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860. Sebagai klimaks dari sengketa perdagangan antara Cina di bawah dinasti Qing dengan Inggris. Penyelundupan opium oleh Inggris dari India ke Cina dan usaha pemerintahan Cina menerapkan hukum untuk obat-obatan menyebabkan konflik militer, di mana Cina kalah dalam perang ini, sehingga perjanjian Nanjing dan perjanjian Tianjin. Perang Candu pertama adalah perang antara perusahaan Hindia Timur Britania melawan dinasti Qing di Cina dari tahun 1839 hingga 1842 dengan tujuan memaksa Cina mengimpor opium Inggris. Perang Opium kedua adalah perang antara Inggris dan Kekaisaran Prancis melawan dinasti Qing di Cina dari tahun 1856 sampai 1860. Yang kedua, invasi Jepang. Tiongkok dan Jepang terlibat perang selama setahun, tepatnya tahun 1894 sampai 1895. Perang ini disebabkan karena pemberontakan Donghak. Pemberontakan ini terjadi di Korea, bukan Tiongkok. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan pengikut agama Donghak, suatu agama panteisme yang dipandang sebagai ideologi politik. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk, padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya para petani mengamuk dan pemerintah Korea yang ketakutan meminta bantuan pada dinasti Qing atau Tiongkok. Setelah Tiongkok mengirim bantuan, Jepang marah karena posisi Jepang saat itu sedang menguasai semenanjung Korea. Tiongkok dianggap tidak menghormati Jepang karena mengirim bantuan untuk Korea tanpa meminta izin Jepang. Yang ketiga yaitu masuknya dominasi asing, di mana masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme yang memunculkan kaum terpelajar. Salah satunya adalah Dr. Sun Yat-sen. Yang keempat yaitu perlawanan dari dalam. Selain menghadapi perlawanan atas dominasi asing, Tiongkok harus menghadapi perlawanan dari dalam, yaitu rakyatnya sendiri. Di antaranya adalah pemberontakan Taiping tahun 1850 sampai 1864. Merupakan perang saudara di Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864.
terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan realisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Selanjutnya, pemberontakan Nian. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan senjata. Meski gagal menjatuhkan dinasti Qing, pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dalam berbagai aspek. Terakhir, pemberontakan Pantai adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing di Yunan Barat Daya. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasan etnis. Yang kelima, proses revolusi Tiongkok. Proses revolusi Tiongkok terjadi pada 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen dan berhasil meruntuhkan dinasti Qing. Revolusi ini terjadi sebab rakyat kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, seperti kekalahan perang atas bangsa Barat, ketidakcakapan kaisar-kaisar dalam memimpin, serta penderitaan rakyat yang semakin berat menyebabkan revolusi tak terhindarkan lagi. Pada 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen diangkat sebagai presiden dan Republik Tiongkok dianggap mulai berdiri pada tanggal tersebut. Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri dan mendirikan Partai Kuomintang lalu digantikan oleh Yuan Shikai pada 12 Februari 1912. Masa pemerintahan Yuan Shikai tak berlangsung lama karena tahun 1916 ia meninggal dunia. Pemerintahan kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, namun hanya sampai tahun 1924. Kedudukannya digantikan Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Itu bacanya revolusi. Pemberontakan di Wuchang telah menjadi suatu titik tolak untuk munculnya pemberontakan pada skala nasional. Di saat kerugian meningkat, tanggapan positif dari Istana Qing untuk serangkaian tuntutan yang dimaksud untuk mengubah otoriter kekaisaran berubah menjadi monarki konstitusional. Yuan Shikai ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru di Cina, tetapi sebelum Yuan Shikai mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut oleh kaum revolusioner, kesetiaan mulai dinyatakan oleh provinsi-provinsi mereka kepada aliansi revolusioner yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun yang masih berada di Amerika Serikat dalam tur penggalangan dana pada saat pemberontakan dimulai, Dr. Sun langsung bergegas menuju London dan Paris untuk memastikan kedua negara tersebut tidak memberikan bantuan keuangan atau militer kepada pemerintahan Qing di dalam perjuangannya. Kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing di saat ia kembali ke Cina. Nanjing adalah bekas ibu kota di bawah dinasti Qing, dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional yang pertama kali. Mereka bersama-sama memilih Dr. Sun sebagai presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Itulah beberapa pemaparan materi mengenai revolusi Tiongkok. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.